أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Saat ini sudah banyak orang di seluruh dunia telah mempromosikan pemahaman agama dalam beberapa tahun terakhir, terutama agama Islam. Meskipun keyakinan itu berasal dari Jazirah Arab, namun telah menyebar pesat kepada seluruh penjuru dunia. Semua agama di dunia adalah pondasi moral dan kepercayaan yang membentuk masyarakat dengan cara yang positif. Dan faktanya Islam memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah sosial seperti rasisme, ketidaksetaraan dan perbedaan gender. Mualaf adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Pada surah At-Taubah ayat 60, disebutkan bahwa para mualaf termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, dikutip dari suara.com jaringan telisik.id. Berikut ini ada 5 kesaksian mualaf yang dulunya sangat membenci Islam. Yang pertama yaitu Daniel Streich. Ia adalah anggota Partai Rakyat Swiss SVP. Dulu Daniel merupakan pembenci Islam yang sangat tenar. Ia sangat menentang keras pembangunan masjid di negaranya sejak 1990-an. Situs islamicbulletin.com melaporkan, Streich penganut Kristen yang taat. Dia dibesarkan dengan ajaran Kristiani dan semasa kecil pernah bercita-cita menjadi pastor. Namun ketika remaja niatnya berubah. Ia mulai gemar berpolitik dan tanpa ragu terjun langsung menjadi anggota partai ternama di Swiss. SVP bukan partai sembarangan. Di dalamnya terdiri dari cendekiawan, ilmuwan, pelajar, dan pegiat bukan dari kalangan Muslim. Partai ini menjadi penentang nomor 1 tentang penyebaran Islam di Swiss, dan Streich paling vokal menyerukan penutupan Masjid Santero negeri coklat ini. Dalam usahanya menyingkirkan Islam dari Swiss, lelaki ini malah mempelajari Al-Quran dan Islam. Ia berharap dengan memahami ajaran Nabi Muhammad itu, dia mampu meruntuhkan iman kaum Muslim. Yang terjadi, ia malah terpesona dengan agama rahmatan lil alamin ini. Semakin jauh Streich belajar Islam, semakin tenggelam dia dalam keindahan agama tauhid ini. Dia akhirnya menjadi mualaf 6 tahun lalu. Banyak perbedaan saya dapatkan ketika mempelajari Islam. Agama ini memberikan saya jawaban logis atas pertanyaan hidup penting dan tidak saya temukan di agama saya, katanya. Yang kedua seorang pria bernama Ibrahim Killington. Betapa agungnya Islam lalu ia memeluknya. Inilah yang terjadi terhadap Ibrahim Killington. Namun, di tengah upaya untuk bergabung dengan tentara Amerika Serikat, dia malah mendapatkan hidayah dari sebuah siaran radio. Pikirannya pun tertarik untuk mempelajari Islam lebih jauh dari apa yang dipahaminya. Sejak itu, ia terus mendalami Islam, dan akhirnya memeluk agama ini. Masa lalunya yang hanya untuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang, tak lagi dilakoninya. Aktivitasnya kini hanya untuk beribadah di masjid, Masya Allah. Yang ketiga, seorang laki-laki bernama Terry Holbrooks Jr. banyak jalan seseorang beralih keyakinan menjadi seorang Muslim. Salah satunya adalah anggota polisi militer Amerika Serikat bernama Terry Holbrooks Jr., yang pernah menjadi penjaga penjara Guantanamo. Para tahanan ini tetap tegar, di sel mereka tetap tersenyum dan berdoa 5 waktu sehari. Para tahanan mengaku tak pernah takut menghadapi apapun, karena mereka merasa ada Tuhan yang selalu menjaga mereka. Pemuda ini mulai penasaran. Dia mempelajari Islam dan membaca Al-Quran. Dia juga mulai membanding-bandingkan Islam dengan kepercayaan lain. Holbrooks mulai tercerahkan hingga akhirnya memeluk Islam. Yang keempat ini bernama Arianto. Sebelum menjadi mualaf, Arianto sangat membenci Islam karena doktrin keluarganya yang memberikan pandangan tidak benar mengenai Islam. Media massa juga sangat berpengaruh, terutama ketika menayangkan bahwa banyak kejahatan terorisme yang dikaitkan dengan Islam. Kebencian dengan Islam bahkan sudah muncul sejak kecil. Ketika mendengar suara azan, Ari, begitu akrab disapa, merasa sangat terganggu. Bahkan dia juga amat membenci muslimah yang memakai jilbab dan cadar. Ari termasuk orang yang taat beribadah, dalam keyakinannya yang lama. Bahkan setelah dia terjun di dunia usaha, setelah menjalani berbagai proses dan dinamika hidup, terutama pencarian Tuhan, akhirnya pria kelahiran Jakarta yang kini menetap di Malang itu mantap memeluk Islam. Selama beberapa hari dia mencari tahu mengenai Islam dan mengamalkan ajarannya. Tanpa mengingat dia pernah membenci Islam, Ari kemudian mencari teman dekatnya untuk meminta tolong menemaninya bersyahadat. Ari kemudian menghubungi Mualaf Center Malang. Ari dibimbing langsung Ketua MCI Malang, bernama Irfan.
dan bersyahadat pada tanggal 20 November tahun 2019 di Masjid Baitut Taqwa, Bea Cukai, Malang. Yang kelima yang bernama Arnold van Doren. Arnold van Doren adalah produser film Fitnah atau Tuduhan Tidak Benar kepada Nabi Muhammad SAW. Film ini menggemparkan dunia, terutama negara-negara Muslim pada 2008. Secara mengejutkan, pegiat anti-Islam asal Belanda itu kemudian menjadi mualaf awal tahun 2013. Setelah mualaf, dia pun bahkan melakukan ibadah haji untuk pertama kalinya. Usia mualaf 9 bulan setelah mengucap syahadat, dia mengatakan mendapat ketenangan setelah menjadi seorang Muslim. Berita Doren menjadi seorang Muslim menjadi gaung besar di media-media barat kala itu. Sebelum jadi mualaf, Doren adalah bekas wakil ketua Partai Kebebasan Belanda, PVV, pimpinan Geert Wilders, politisi Belanda yang terkenal dengan gerakan anti-Islam. Namun, setelah mempelajari Islam, Doren akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf. Dia bersyahadat di akun Twitter miliknya dengan menggunakan bahasa Arab dan mengejutkan semua orang saat itu, karena awalnya dikenal sebagai pria paling anti-Islam. Arnold van Doren merupakan seorang anti-Islam yang kemudian Allah melapangkan dadanya untuk masuk Islam. Arnold van Doren merupakan produser film penghinaan Islam, dan ia juga merupakan wakil ketua sebuah partai di Belanda. Partai ini beraliran ekstrim kanan yang sangat memusuhi Islam dan anti-Muslim. Pada tahun 2013, dia menulis di Twitternya dengan bahasa Arab kalimat syahadat, dan lalu ia masuk Islam. Setelah syahadat tepat di musim haji beliau menunaikan ibadah haji. Saat berada di Mekah, kemudian melanjutkan perjalanannya ke negeri Madinah, lalu di depan makam Nabi SAW dia berdiri sambil menangis, dan meminta maaf kepada Nabi SAW seraya menyesali perbuatannya. Ia mengatakan, saya akan membuat film untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Kemudian dia berdiri di tempat pengambilan film meminta maaf kepada Nabi SAW dan umat Islam. Ia masih terus menyampaikan permintaan maafnya dalam setiap kesempatan. Fenomena ini membuktikan kebenaran sabda Nabi SAW. Kalian akan mendapatkan sebaik-baik manusia adalah orang yang sebelumnya sangat benci kepada urusan Islam, hingga ia jatuh ke dalamnya. Hadis Musnad Ahmad. Agama Islam dari dulu, hingga kapanpun mampu menarik musuh-musuhnya untuk menjadi pembelanya, yang paling kuat dan mampu menarik jutaan kaum muslimin baru di seluruh dunia. Ini karena Islam adalah agama kebebaran, agama fitrah, dan agama akhlak yang tinggi, sesuai dengan firman Allah, yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Surat Ali Imran ayat 85. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.